Ya, Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali setelah 1 minggu kita ikut kegiatan di Promise to Impact. Dan hari ini bersama saya Kang Ibob. Hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu alumni Promise to Impact, perwakilan dari BLK Lembang. Ini juga spesial, teman satu kamar, teman sama-sama jahilnya gitu lah. Ini dia Kang Ulfi. Sepertinya. siap. Kang Bobi Kang Ulfi. tralala. Eee, Kang Ulfi, gimana? Siap, Kang. Kabar sehat? Alhamdulillah damang. Asik, Kang damang. Bobi gimana? Sehat? Alhamdulillah pangestu sehat. Pangestu Ah, apal tuh? oh, itu lebih halus ya? Itu lebih halus ya? Oke. Jadi kalau teman-teman belum tahu Kang Ulfi ini aslinya asli Padang. Beliau adalah pemilik rumah makan Padang se-Indonesia gitu. Bohong itu hoax. Oke teman-teman yang nanti menyimak video ini tidak usah di-subscribe, nggak usah karena nggak penting-penting banget, nggak usah ditekan loncengnya juga nggak usah, tapi kalau memang ini bermanfaat, nanti teman-teman bisa langsung, di-share saja ke teman-teman ilmu-ilmu ini, gitu ya. Oke. Kang Ulfi, Siap, Kang eee, Bobi. Kang Ulfi ini siapa sebenarnya? Aduh, ayo kita kenalan dulu, Kang. Siapa ya? Nah, udah 2 minggu ya kita di ini ya program Get Iya, Impact ya. kita sudah 2 minggu di wah luar biasa ya. Luar biasa. Nah, saya juga kenal Kang Bobi. Ternyata saya saling belajar juga tuh instansi pemerintah yang terlibat dalam UKM. Kita saling mengenal lah. Nah, Iya. hari ini saya mau perkenalkan diri dulu teman-teman. Nama saya Ulfi Marjan. Saya salah satu instruktur di BPVP Bandung Barat. Mungkin Wih, teman-teman dulu pernah dengar namanya Balai Latihan Kerja Lembang. hmm. Nah, sekarang udah berganti namanya jadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Barat. Oh, jadi kalau dulunya namanya BLK Lembang ya? Ya, kalau dulu namanya Balai Latihan Kerja, kalau sekarang udah berganti namanya seluruh Indonesia. BLK itu diganti namanya menjadi BPVP atau Balai Pelatihan Vokasi. Bukan hanya vokasi aja, Pak. Hmm. Di sini juga diajarkan produktivitas gitu, Kang Bobi. Oke, siap. Lanjut lagi Kang Ulfi, ini Ya, Kang. status. Wah, status ya. Harus di belakang layar ini kita bahas. Oh, siap. Berarti Status warga Indonesia, Kang. status warga Wah, Indonesia keturunan masih Arab. Arab eh, maklum. jadi kalau Oke. program PBB kayaknya cocok yang di UNHCR itu ya, yang imigran Timur Tengah kayak gitu. Imigran Timur Tengah. Itu program ILO itu. Oke, siap. Oke Kang, ada lagi perkenalannya Kang, asli mana Kang? Saya asli Sumatera Barat, Padang. Mhm. Eh, ya kebetulan kerjanya di Lembang, Bandung Barat, gitu, Kang. Baru aktif di dunia perinstrukturan itu 2019, 2020 masih tandem-tandem lah sama senior, terus 2021 ikut pelatihan metodologinya, bagaimana cara melatih, kita berhadapan dengan serta materi-materinya, teknis maupun materi metodologi kita belajar, habis itu baru kita diperbolehkan untuk menjadi instruktur ngajar di kelas. Oh. Sebelumnya saya kerja di ini basicnya saya teknologi hasil pertanian, Hmm. S1 THP ya mungkin teman orang-orang nyebutnya. Setelah itu Teknologi. oh, setelah itu saya bekerja di mungkin teman-teman tahu yang produk oh, yang sering dipakai itu santan kara. Nah, sebelumnya Oh, saya 2017-18 di sana bagian produksinya karena jurusan matching juga ya sama bagian produksi. Nah, setelah itu baru saya terlibat di dunia instrukturan ini. wih. Berarti memang kalau dari bicara masalah produktivitas kayaknya sudah makanan sehari-hari sebelumnya ya, sudah ada bekal luar biasa tuh. Enggak juga, Kang, masih belajar lah. Eh, Oke, Kang Lubi cerita sedikit dong, BLK ini apa sih? BLK, Balai BPP, Latihan BPPP. BPVP. Nah,
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Nah, jadi buat teman-teman mungkin ya beberapa yang tahu, ada yang tidak. Ternyata di Kementerian Ketenagakerjaan itu ada yang namanya Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Setiap daerah biasanya ada dari target dari Kemenaker itu ingin bahwasannya Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini ada di setiap provinsi. Nah, kebetulan di Jawa Barat itu udah ada banyak nih, ada yang Bekasi, ada yang Lembang, ada yang Bandung. Nah, itu yang ada di Jawa Barat. Nah, apa sih bidang BPVP ini? BPVP ini bidangnya di bidang pelatihan. Dia di bawah Direktorat Jenderal Pelatihan dan Produktivitas. Nah, Kemenaker. Kemenaker. Nah, dia fokusnya ke bidang pelatihan, Kang. Jadi Oh, programnya adalah melaksanakan kegiatan pelatihan uh, dan biasanya setiap BPVP itu beda-beda ininya core-nya ya? targetnya, Oh, core-nya. Kalau di kita di Lembang itu lebih ke pertanian. Mungkin kalau hmm, nanti di di Bekasi. Bekasi beda lagi, di Bandung Oh, beda lagi, mungkin di daerah lain ada gitu beda lagi. Kalau kita fokusnya ke bidang pertanian. Nah, ada banyak nih pelatihan-pelatihan di BPVP ini. Mungkin ya bisa kalau ingin ditanyakan boleh atau dijelaskan. boleh, boleh, Jadi silakan, silakan, boleh, boleh silakan, Kang. silakan. Ada pelatihan apa Jadi aja sih? Atau mungkin uh, sebelum bahas pelatihannya, ini untuk siapa sih? Masyarakat umum oke. kah atau bagaimana gitu? Sebelum nanti di Nah, pelatihan apa sajanya? target dari BPVP ini sebenarnya masyarakat umum, masyarakat Oh, yang WNI lah. Dan difokuskan ya bukan pegawai negeri sipil. Maaf kalau saya salah ya. Target kita bukan pegawai negeri sipil dan itu untuk masyarakat umum tidak terbatas usia. Kalau kalau saya tidak salah ya tidak terbatas usia gitu. Para pencari kerja atau baru selesai SMA gitu ingin mencari kerja menambah kompetensinya ya skillnya. Nah, kita menyediakan peluang untuk ikut pelatihan di sini di bidang pertanian secara umum gitu. hmm, oke. Gitu Kang. Oh, berarti memang untuk umum ya. Jadi siapapun Ya, bisa, yang penting dia siapapun punya bisa. minat. Gitu. Itu ada Mm-mm. tahap seleksinya nggak? Nah, karena peminat di sini itu lumayan rame Kang Bobi, jadi setiap uh, rekrut itu atau pembukaan pelatihan itu kita melaksanakan seleksi dulu Kang. Oke. Seleksi. Karena kalau untuk satu pelatihan itu biasanya ada 16 orang ya yang Mm-mm. ikut pelatihan. Nah, sedangkan yang daftar itu 100 atau ratusan gitu ya. Hmm. Sehingga kita seleksi dulu, kita saring dulu mana nih yang cocok buat ikut pelatihan di kita gitu. Oke, tapi itu sesuai domisili ya. Mungkin kalau misalnya Jawa Barat berarti kan cuma di pilihannya di Bekasi, kemudian di Lembang dan Bandung. Kalau luar daerah Oh, tetap bisa juga. bisa, bisa. Jadi tipe pelatihan di BPVP Bandung Barat ini ada tiga, Kang. Hmm. Pertama ada boarding. Boarding itu yang kita menyediakan fasilitas asrama bagi pesertanya. Jadi kalau ada pelatihan dibuka boarding pengolahan ikan misalkan gitu, Hmm. boarding hidroponik gitu, berarti siswa yang ikut pelatihan boarding itu nanti kita berikan fasilitas asrama, terus ada makan ditanggung 3 kali sehari dan fasilitas pakaian kerja dan lain-lainnya gitu Kak. Yang kedua itu ada non boarding. Non boarding ini mungkin kita nggak memberikan fasilitas asrama tapi teman-teman yang ikut ini boleh siapapun tapi kita nggak berikan fasilitas untuk tempat tinggal gitu. Sehingga yang banyak mendaftar di non boarding ini adalah eh, masyarakat sekitar atau yang bisa dijangkau oleh masyarakat terdekat. Yang tiga ada lagi nih, yang ketiga MTU Mobile Training Unit atau sekarang ganti namanya jadi TMT. Jadi eh, kita sebagai instruktur datang ke tempat pelatihan. Jadi misalkan di desa A, misalkan potensinya ini pengen pengen belajar tentang hidroponik, misalkan dia mengajukan proposal ke kita nanti seleksi. Nah, ada tim dari kita nih yang mau datang ke sana untuk verifikasi tempat pelatihan. Kalau di ACC nanti instrukturnya dikirim
pelatihan di sana, Kang. Itu Kang Bobi. Oke oke, tadi sudah tuh ya seleksinya, iya tahapannya ya, pelatihannya apa aja nih yang biasanya diselenggarakan? Nah, Kayaknya kalau banyak tadi tuh. pelatihannya itu ada jurusannya di bidang pertanian itu ada pertanian yang pertama ya, pertanian, yang kedua itu peternakan, yang ketiga perikanan, yang keempat mekanisasi pertanian, dan yang terakhir itu pengolahan hasil pertanian atau kita sebut juga dengan processing. Kalau untuk pertanian itu biasanya seperti pelatihan hidroponik gitu kan, terus pembudidayaan jamur gitu, pembudidayaan bibit sayuran, pembudidayaan tanaman cabai gitu. Terus di peternakan itu ada lagi pembudidayaan ayam pedaging, itik pedaging, burung puyuh, dan pembudidayaan domba. Ada lagi berapa. Terus di perikanan itu ada operator pembesaran ikan catfish, pembudidayaan ikan nila, ikan hias. Nah, segala bentuk perikanan ada nih di kejuruan perikanan. Terus di mekanisasi pertanian nih, biasanya kalau mekanisasi pertanian lebih ke smart farming. Jadi kita itu bisa bertani lewat handphone gitu, Kang. Jadi Oh, kita penyiramannya lewat handphone, ada di instrukturnya yang ngajarin gimana sih cara mengoperasikan, cara membuat instalasi untuk pertanian yang smart lah gitu. Terus ada lagi butuhnya pengoperasian traktor nih. Gimana cara mengoperasikan traktor sebelum kita lahan itu difungsikan ya, digunakan untuk pertanian, kan perlu diolah dulu tanahnya menggunakan traktor. Nah, itu diajarkan juga. Terus ada lagi daur ulang sampah organik untuk mekanisasi pertanian, sampah-sampah yang tidak berguna itu kita fungsikan bisa menjadi pupuk atau segala macamnya lah gitu. Terus terakhir ada processing. Ini juga kejuruan favorit nih bagi masyarakat, terutama ibu-ibu nih Kang. Eh, Yaitu ada pembuatan roti dan kue. Nah, ibu-ibu senang tuh biasanya tuh kalau di program kemarin Ailo itu benar, itu biasanya ibu-ibu nih ya ya, yang biasa the ikut power of pelatihan ini. emak-emak. Mama nih biasanya ikut. Ada juga yang mahasiswa yang baru lulus untuk meningkatkan skillnya banyak. Terus di processing ini juga ada pengolahan buah, pengolahan ikan, air susu ya. Kalau kemarin kita KPBS itu ada pengolahan, kita bikin yogurt juga, Hmm, kefir dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada barista sekarang yang lagi kopi ya. favoritnya. Lagi favorit masyarakat anak-anak muda sekarang lah buat ikut pelatihan itu. Lagi rame lah gitu, kalau kita buka pelatihan itu banyak banget itu yang daftar. Itu yang daftar paling banyak laki-laki atau perempuan? Aduh, saya nggak ngitung ya, tergantung ininya, tergantung jurusannya. Kalau processing ya rata-rata perempuan, kalau mekanis pertanian itu seimbang lah, jadi Seimbang ya. nggak ada perbedaan lah. Berarti kalau itu semua trainernya, kalau pelatihannya banyak itu berarti trainernya banyak juga ya? Atau Kang Ulfi aja nih sama Ya, Bu Ervi atau teman-teman? dan kalau dari kita, dari kantor yang internal itu ada rame juga, lebih dari 20-an ya, kalau nggak salah. Wih, Itu ada yang ngajar dalam onboarding, boarding, dan MTU juga. Biasanya kalau tidak ada lagi, kita punya instruktur eksternal yang bukan eh, pegawai negeri sipil ya, PNS. Nah, biasanya kalau kita udah nggak bisa, biasanya eksternal juga nge-backup sehingga pelatihan kita berjalan lancar lah gitu, gitu Kang Bobi. wih. Berarti kalau dalam sebulan ini udah sebulan mungkin ya, dari awal tahun sampai dengan saat ini udah pelatihan apa aja nih? Kayaknya Kalau seru sekarang, sekali ya. kalau sekarang setiap kejuaraan itu rata-rata tiap bulan ada buka, Kang. Kemarin mulainya dari Februari tuh, misalkan kayak sekarang lagi mau beres pelatihan boarding keempat nih, jadi ada 4 paket yang diinapkan, terus selama 16 hari ya, ya pelatihannya selama 16 hari, terus sekarang mau selesai nih, mau selesai teknisnya nanti kalau nggak salah hari apa ya, Kamis apa, itu akan ada uji kompetensi namanya kan setelah pelatihan itu.
siswanya kita berikan akses untuk uji kompetensi. Kalau mereka lulus, nanti mereka akan dapat ini sertifikat kompetensi Pensi. dari BNSP. Oh, berarti kalau pelatihan-pelatihan di BPP ini dia standarnya standar kompetensi ya? Iya, standar kompetensi, Kang. Kompetensinya kita ngambil dari SKKNI ya. Iya, Yang bikin SKKNI. program itu acuannya emang SKKNI. Nah, kita susun tuh unit-unit kompetensinya. Jadi ketika nanti uji kompetensi yang diujikan ya sesuai yang unit kompetensi itu, Kang. Hmm, Gitu. seru ya. Tapi Seru. ini gratis kan? Atau Gratis, Kang oh, Bobi. gratis. Karena ini program pemerintah juga kan. Ah, Dan pelatihan vokasi ini kan lagi digencarkan ya. mm, Karena kita eh, gimana kalau menurut saya mah kita nggak cuma pendidikan formal juga, kita perlu mengasah skill kita juga untuk dunia kerja atau berwirausaha gitu, Kang Bobi. Oke, berarti termasuk yang prakerja juga sebetulnya pelatihannya di BPP ini ya, atau gimana? Beda lagi Prakerja, cerita. iya, mungkin maaf kalau saya salah ya, prakerja kalau nggak salah dulu ada juga ya masuk pelatihan di kita, gitu. Saya lupa lagi ini kalau Eh, prakerja, Kalau gitu lupa Kang. itu tandanya harus segera nikah, Mas. Oh, harus gitu ya. Itu nasihat ibu, kamu mau Oh, pelupa katanya cepat nikah, nah gitu. nasihat ibu. Oke, jadi seru ya. Jadi kalau sebagai masyarakat umum nih, kalau saya mau cari tahu kegiatan-kegiatan BLK ini dari mana, Kang Lutfi? Nah, teman-teman yang ingin ikut pelatihan di BLK atau kita sebutnya BPVP ya, Heeh. silahkan itu rata-rata instansi Kemenaker yang BPVP ini sudah aktif di sosial media, Kang. Jadi bisa follow dulu, Oh, cari follow info dulu dulu. ya. Follow dulu BPVP, kalau di saya BPVP Bandung Barat, silakan di follow. Kita aktif di sosial media, alhamdulillah followernya udah banyak nih, 27.000 kalau nggak salah nih ya. Nah, 27.000 nih, mau 8.000 nih. Lumayan Oh, aktif. Jadi setiap ada pelatihan yang mau buka, biasanya akan kami infokan ke sana, Kang Bobi. tetap berarti Mm-mm. pemanfaatan media media sosial ini ya. Di Ya, BPPP Bandung Barat. Bandung Barat. Benar, BPVP Bandung Barat. Nah, yang ini Aduh nih. nggak kelihatan nih. Oh pakai V. Ah, oke. Ah iya benar 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 benar. Eh, Asik, saya jadi follower sip. yang ke berapa ini ya? Ya udah Satu tuh di lagi follow tuh. udah siap. Wah, luar biasa. Ya itu kan fungsinya silaturahmi, kemarin kita kan nggak sempet ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin sibuk ini ya, sibuk persiapan, sibuk kerja, tambahan dan lain-lain ya. Jadi Dan ya, sibuk cari tempat wisata kan kita mah. benar benar benar. Masih banyak Oke. tuh yang belum dikunjungi itu. Oh iya masih banyak tuh Taman Langit masih Aman belum. lah. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang kemarin ikut nih, misalnya dari apa ya, dari KPBS Pengalengan gitu ya, dan Hmm, masyarakat umum juga. Jadi sebetulnya mereka juga bisa akses ke kayaknya ke yang tadi ya, entah itu hmm. peternakannya atau mungkin keolahannya. Bisa, bisa, sangat bisa, Kang. Ya, cuma ketika kita menyeleksi itu, kita minta juga komitmennya dari peserta. Peserta harus mengikuti pelatihan ini dari awal dan sampai akhir gitu, Kang. Mhm. Sehingga komitmen peserta itu salah satu yang kita tanyakan ketika wawancara gitu. Terbuka Oke. bagi siapapun, yang penting bisa mengikuti. Kurang lebih 16 hari, 16 hari ya? 16 Jadi hari. satu satu kali pelatihan itu yang boarding itu 16 hari? Jumlah JP-nya itu 160 apa 140 itu ya. Satu harinya itu 10 JP. Satu JP-nya 45 menit. Ya, Wah, 10 jam lah seharinya. 10 JP, 10 JP, 10 jam pelatihan. keren keren keren. Sampai 16 hari berarti itu sampai hatam Quran itu. Sampai Kalau hatam Quran. sampai hatam berarti ilmunya.
Nah, karena kalau skill itu setelah dia ya. ikut pelatihan, apakah ada monitoringnya lagi nggak Kang Ulfi nih? Nah, kalau setelah mengikuti pelatihan, biasanya ada alumni-alumni itu ya jejaring. Kalau di kita kan biasanya dia bentuk jejaring dia di sini, dan biasanya ada yang kerja sama atau dia membangun sebuah usaha, karena kita tujuannya untuk usaha sih Kang, bukan untuk mencari kerja. Tapi kalau ada juga yang memanfaatkan untuk mencari kerja dengan memanfaatkan sertifikatnya, ada juga gitu Kang. Nih. Kalau di kita programnya mungkin ada monitoring, ada mentoringnya, nanti ada tim yang menanyakan perkembangannya gimana, mungkin datang ke tempat atau biasanya lewat online ya. Ya. Hmm, Jadi nggak sekedar latihan kemudian ikut aja latihan tapi nggak beres udah gitu beres aja kan gitu ya? Nggak ya. gitu ya? Nanti ada pemantauan juga dari tim monitoring kita sejauh mana sih tim alumni-alumni kita itu di dunia kerja atau di dunia usaha gitu kan. Ih, keren 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 keren. Ini kalau dari segi aktivitasnya ini memang buka dari jam berapa ke jam berapa nih? Nah, di sini ada yang namanya kios 3 in 1 buat teman-teman yang pengen bertanya, mungkin dekat nih, oh rumah saya dekat kantor BPPP Bandung Barat, silakan datang ke kantor kita jam 8 sampai jam 4 ya untuk hari biasa, hari Jumat itu setengah 8 sorry sampai jam 4, terus setengah 8 sampai jam 16.30 itu hari Jumat. Nah, nanti datang ke kios 3 in 1 namanya. Atau sorry, kios siap kerja ya sekarang. Nah, nanti Oh, ada tim di sana yang bisa memberikan informasi langsung. Teman-teman boleh nanya nanti gimana cara pendaftaran, apa aja pelatihan yang dibuka. Nah, itu bisa datang. Atau ada tim, kami ada di satu daerah A ini, potensi daerahnya mungkin sayuran atau ikan gitu ya. Boleh datang, kita mau ngajukan program ini di desa ini sebanyak 16 orang, ada nanti instrukturnya akan datang ke sana. Nanti kami akan verifikasi tempat, terus instrukturnya datang ke sana kan. oh berarti kalau seperti itu misalnya ada kelompok usaha yang sejenis minimal 16 Iya, orang ya, mengajukan iya, proposal begitu? untuk ikut pelatihan. Nah, Ah, akan ada proses TNA namanya. ya. Terus tim kami yang di sana dan nanti verifikasi kalau cocok, oh, ready dan oke semuanya di sana, nanti akan setujui sehingga ada pembukaan pelatihan di sana. Itu Oke. Kang Bobi. Kalau Kang Ulfi ini sebagai trainer apa nih Kang? Biasanya ngajar apa nih Kang? Kalau saya Oke. di processing, pengolahan hasil pertanian. Nah, apa aja tuh? Pengolahan hasil Kalau pengolahan hasil pertanian itu program kami ada pengolahan buah, pengolahan susu ya, roti dan kue, dan barista, dan roasting itu juga masuk. Nah, saya lebih ke pengolahan pembuatan roti dan kue, buah sama perikanan. Nah, Oh. sedikit-sedikit sekarang lagi ini ke barista. Kemarin sempat Baristanya juga atau ikut. baristi? Kalau barista cowok, kalau barista cewek ya. Itu Nah, harus ini isu adil, harus gender ini. adil, harus adil. Kemarin saya mengadakan juga kegiatan pelatihan untuk owner kopi dan baristanya. Para Ah, ceweknya nggak bisa harus adil, baristi harus disebut. barista harus hadir. Nah, ini isu gender nih. Isu gender nih. Gitu Kang Bobi. Oke. Itu 16 hari. Iya, 16 hari juga untuk yang barista itu. Ya, Oh, jadi benar. semuanya 16 Kalau hari. barista itu, sorry, saya lupa, lebih panjang waktunya, Kang. Wih. Karena dia blended training kalau nggak salah itu. Dia pertama online dulu, Mm-mm. terus teori, nanti ketika teorinya udah selesai, dia peserta itu datang ke sini eh, dan praktek menggunakan mesin di kita, alat-alatnya udah disediakan. Bahan alat semuanya udah disediakan. Wih. Peserta tinggal datang, praktek, udah. Tinggal mau dan tekad yang kuat ya. Nah, mau dan tekad yang kuat. Hmm. Nah, terkadang pun ada juga kan ya masyarakat yang uh, kesempatannya ada tapi minatnya kurang gitu mungkin ya. Mm-mm. Tapi sejauh ini untuk minat yang mendaftar di BPPP Bandung Barat antusiasnya luar biasa.
sampai kita tim seleksinya juga kewalahan ya menyeleksi banyak orang yang dibutuhkan cuma 16 orang Kang Budi. Ya betul sih. Memang paling susah itu bagian seleksi. Karena di situ Seleksi. nggak boleh main hati. Harus main apa itu? Ya harus main dengan syarat ketentuan yang berlaku. Benar. Pak Ustadz kita nih. AA Bobi Gimana? ya. Kita udah pensiun dari Ustadz kok. Oh, Ustadznya udah beralih ke ini ya. Udah beralih lah ke Kang Fahmi atau Kang Iwan lah. Benar-benar. Baik. Kang Ulfi, rencana ke depan apa nih? Rencana ke depan ya Nikah. seperti biasa ya. Amin, mudah. Doakan Kang, ini Pak Amin. Ustadz kita Ya langsung aja buat kabel. teman-teman nih, Kang Ulfi masih mencari. Ini Ya, diupload di ya, YouTube loh, doa. Kang. Waduh, viewernya banyak dong ini ya. Wah, asli cuma 1. Ya Enggak, mudah-mudahan yang saya nonton. nggak ada followernya. Tiap bikin video juga cuma upload, kemudian beberapa saat hapus gitu aja sih. Jadi ini bukan dalam rangka nyari tiud alias duit atau Ya, cuan gitu kan, nyari subscriber enggak. Ini media silaturahmi aja. ya. Ya mudah-mudahan yang nonton ini juga tahu ini program pemerintah yang pengembangan diri dan gratis ya, bisa dimanfaatkan lah buat teman-teman untuk ikut pelatihan, terutama bisa ikut di BPPP Bandung Barat gitu, Kang Budi. Betul, siap. Karena sebagus apapun kendaraannya, tetap aja yang nyupirnya ya, yang harus punya Iya, kualitas gitu. Nah, jadi benar. harus dikembangkan, orangnya kan ada punya modal banyak, tapi nggak bisa Nah, melakukan pengolahan modal, mhm. gawat. Kemudian, ya seperti itulah kita banyak menjumpai hal seperti itu ya Kang ya? Iya, terkadang yang ikut pelatihan di kita itu ada yang usia ini Kang, sharing, ada yang usia pensiun. Mhm. Mereka pensiun dari bank, pensiun dari pokoknya jabatannya sudah tinggi. Dan dia ikut pelatihan di kita peternakan gitu. Kenapa ikut pelatihan ini Pak? Ya saya ingin beternak biar usia pensiun produktif dan tenang di kampung katanya. Dia punya lahan di kampung sehingga dia ingin beternak di kampung. Ya alhamdulillah ya ada manfaatnya. Dan anehnya suka gitu ya, kalau misalnya udah sepuh, pinginnya balik lagi ke kampung gitu. Nah itu, ya Padahal yang benar, paling dekat kalau banyak. udah sepuh itu mendingan deket-deket ke rumah sakit gitu. Benar ya. Tapi Oke, memang keinginannya ingin produktif ya, betul. masyarakat kita usia segitu pengen punya skill untuk, inilah mengisi waktu dan berwirausaha lah terutama. Iya. Oke, teman-teman, Nah, sudah 20 menit, karena biasa untuk, mengupload video itu butuh waktu, merender video itu juga dan editing juga butuh waktu. Jadi kita cukupkan di 20 menit dengan penutupan closement dari Kang Ulfi. Kang Ulfi, tutup dulu Kang. aduh, ya buat teman-teman, apalagi Kang Bobi ini, kopnya UKM tetap terus semangat, eee, terus meningkatkan skill karena ya skill itu, perlu diasah dan perlu dilatih secara terus-menerus ya. Dan eee, ketika ingin meningkatkan skill bisa boleh datang ke BPPP Bandung Barat, Pak Kevin. Asik, Oke. Pak Kepi ya, orang Sunda bisi nggak tahu. Be Oke, itu saja obrolan kita di kesempatan kita bersama Kang Ulfi dari BPP, di Bandung Barat. Dengan saya Kang Ibob dan rekan-rekan semua yang ada di sini. Terima kasih teman-teman yang mau nyimak, silakan tidak perlu di-subscribe, tidak perlu di-like juga, tidak perlu ditekan loncengnya juga, tapi kalau informasi ini bermanfaat silakan dibagikan saja. Itu saja dari saya. Wabillahi Ya, taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.